Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suwandi selaku Kepala Sekolah SD Negeri Geblukan, dan yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Geblukan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita semua dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Pani Astuti Rohayati LPD. Semoga nanti acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar. Yang selanjutnya tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya dan mudah-mudahan kita semua tergolong ke dalam umatnya. Saya di sini selaku pembawa acara, perkenankanlah saya di sini untuk menyampaikan urutan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Geblukan, acara yang ketiga adalah penyampaian materi budaya positif di lingkungan Sekolah SD Negeri Geblukan yang nanti akan disampaikan oleh Bu Pangge, dan yang keempat adalah lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum acara pada siang hari ini kita mulai, marilah kita buka bersama-sama acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang kita semua harapkan. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepadanya Bapak Juwandi SPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Geblukan, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan siang hari ini masih memberikan rahmat dan hidayahnya. Terbukti pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Untuk yang kedua, tak lupa marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, bahwa yang selalu kita tunggu-tunggu sahabatnya di yaumul akhir nanti. Bapak Ibu yang terhormat, perkenankanlah saya memberikan sepatah kata pada kesempatan siang ini dalam rangka kita melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Pangge Astuti Rohayati MPD dari SD Geblukan. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi pendidikan CGP, calon guru penggerak dari Ibu Pangge. Kita semua berharap mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Pangge akan membawa kemajuan, akan membawa SD kita tercinta ini menjadi lebih maju, lebih baik, dapat membentuk karakter anak-anak yang baik, sehingga sesuai dengan harapan kita semua dapat melahirkan generasi-generasi yang baik. Untuk itu, mari nanti kita ikuti apa yang disampaikan oleh Ibu Pangge, kita ikuti, kita cermati, sehingga kita bisa
melaksanakan apa yang disampaikan nanti. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Juwandi yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja acara yang kedua, yaitu penyampaian diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Pati Astuti Rahmayati MPD dari SD Negeri Keblukan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Juwandi, SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Keblukan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Keblukan beserta Ibu Guru dari TK dan Mawalita SD Negeri Keblukan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua telah meluangkan waktu untuk hadir di ruang kelas ini mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu perkenankan saya untuk berpantun terlebih dahulu. Pagi-pagi minum air hangat. Tidak lupa menyantap coklat. Selamat pagi Bapak Ibu yang hebat, semoga selalu bersemangat. Terima kasih. Membicarakan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ini adalah suatu hal yang sangat perlu diterapkan di sekolah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu semua untuk bermain coba bukalah. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda akan mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda. Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B, yaitu rekan Anda, adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Mari coba kita praktekkan bersama-sama, ini berpasangan. Salah satu untuk mengepalkan tangan, kemudian rekan Anda mencoba untuk membuka. Boleh dengan meraihkan HDP kita. Silakan. Praktekkan. Iya, langsung dibuka dengan sekuat tenaga. Dan yang mengepalkan sangat coba ditahan karena di dalam tangan Anda itu ada sesuatu yang berharga dalam kehidupan Anda. Boleh dengan apakah bisa?
sendiri. Nah, seorang psikiater dan juga seorang pendidik itu bernama William Glasser menyatakan teori kontrol yang menjadi choice theory itu ada mengatakan bahwa ilusi mengontrol murid. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan, bahkan perilaku yang tidak disukai. Ketika kita mengontrol murid, menyuruh untuk melakukan sesuatu, itu sesungguhnya ada tujuannya. Kemudian yang kedua, yang William Glasser nyatakan bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid adalah mengulangi suatu perilaku tertentu, adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Selanjutnya, ilusi yang ketiga yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas yang gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang keempat yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid bersalah, berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Nah, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan sebuah permusuhan yang buruk. Lalu, bagaimana seseorang dapat berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Hal ini sesuai dengan Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Centered Leadership tahun 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma itu. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dalam membudayakan sebuah budaya yang positif, paradigma stimulus respon dan pendekatan teori kontrol. Ini adalah perbedaan dari stimulus respon dan teori kontrol. Untuk realitas kebutuhan kita sama, tetapi pada teori kontrolnya yaitu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal sama, namun teori kontrol mengatakan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Pada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Selanjutnya, pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Namun pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Meskipun itu perilaku buruk atau baik, pasti ada tujuannya. Selanjutnya, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun teori kontrol mengatakan hanya saya yang bisa mengontrol diri Anda atau diri saya sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Namun pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya, pada stimulus respon, model berpikir menang kalah, tetapi pada teori kontrol dinyatakan model berpikir menang-menang. Selanjutnya, apa itu makna disiplin? Pada Bapak Ibu mungkin menggambarkan disiplin itu seperti apa? Kita bisa menggambarkan disiplin adalah sebuah aturan, sebuah tata tertib berkaitan dengan hukuman atau dengan kepatuhan. Nah, makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memotivasi internal. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Nah, nilai-nilai kebajikan universal tersebut, makna dari nilai disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Diana Johnson, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal sendiri berarti nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama maupun latar belakangnya. Contoh dari nilai kebajikan universal yaitu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila ini terdapat ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Hal ini yang saat ini kita tuntun kepada siswa. Setiap siswa kita harap untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila mencakup beriman, bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, gotong royong, kreatif. Bapak Ibu mungkin sudah hafal dengan lagunya ya. Mari kita sekarang sebelum melanjutkan kita bernyanyi untuk menghafalkan profil pelajar Pancasila sebagai contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Monggo Bapak Ibu saya minta untuk berdiri sebentar. Gimana dong? Pakai Entilar, formula dan vitamin yang besar. Kandungan yang kuat dari dalam, punya formula yang dibuat salah satu. Entilar. Dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Menurut Diana Johnson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama yaitu perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, perilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Hukuman adalah suatu yang menyakitkan dan bersifat mendadak. Contohnya, Eglo datang terlambat ke sekolah. Pak Hasan marah dan menyuruh Eglo berlari keliling lapangan 10 kali. Itu adalah suatu contoh hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sudah disepakati bersama. Pelanggar merasa tidak nyaman hanya untuk sementara. Contohnya, Sita mencoret-coret buku milik Tina.
Bu Rani meminta Siti untuk membersihkan coretan pada buku Tina. Itu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Selanjutnya, perbedaan antara konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yang diberikan itu bukan gagasan dari pelanggar, namun kesepakatan yang dihasilkan adalah ide dari guru. Contohnya, Mira menghilangkan buku yang dipinjam dari perpustakaan. Maka sesuai kesepakatan, Mira mengganti buku yang hilang tersebut. Berbeda dengan restitusi. Bentuk restitusi adalah gagasan dari pelanggar dengan menuntun siswa untuk menemukan solusi atas masalah yang terjadi. Contohnya, Dina terlambat mengembalikan buku perpustakaan. Bu Ani mengajak Dina berdialog restitusi. Dina, apa kamu bersedia menyelesaikan masalah ini? Coba kamu pikirkan cara menyelesaikannya. Hal ini anak tersebut akan menemukan solusi dengan bimbingan guru untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, selanjutnya, restitusi itu adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Hal ini dikemukakan oleh Jason pada tahun 2004. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas sendiri memuat nilai-nilai kebajikan universal, berbeda dengan peraturan kelas. Peraturan itu biasanya sifatnya memaksa karena merupakan sesuatu yang dibuat oleh perorangan. Contoh dari keyakinan kelas ada mencuci tangan. Mencuci tangan ini memiliki nilai kebajikan yaitu menjaga kesehatan. Kemudian melaksanakan tugas piket, nilai kebajikan dari melaksanakan tugas piket yaitu kebersihan, menjaga kebersihan. Selanjutnya mengerjakan PR. Dari keyakinan mengerjakan PR memiliki nilai kebajikan yaitu tanggung jawab. Selanjutnya tidak ramai di kelas, itu nilai kebajikannya yaitu saling menghargai. Selanjutnya, keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi dalam menyusun keyakinan kelas itu kita mengajak anak-anak untuk menentukan nilai-nilai kebajikan yang akan disepakati dalam kelas itu. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kita memberikan kesempatan kepada semua warga kelas untuk berpendapat tentang keyakinan yang akan dibuat dalam kelas tersebut. Dan setelah itu bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu apakah keyakinan itu masih dapat disepakati bersama atau tidak. Selanjutnya contoh untuk keyakinan kelas yaitu pertama selalu bersikap positif, menghormati orang lain, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Nah, dalam penerapan keyakinan kelas, membuat keyakinan kelas itu kita lakukan bersama dengan siswa. Membuat keyakinan bersama siswa dengan berdiskusi, dimulai dari apa itu keyakinan kelas, kemudian menuliskan keyakinan kelas,
dan menyepakati keyakinan kelas, kemudian menempelkan di kelas. Berikut sebuah penerapan dokumentasi penerapan keyakinan kelas yang sudah saya lakukan di kelas 6. Nah, ini adalah dokumentasi yang sudah saya lakukan penerapan keyakinan kelas di kelas 6. Nah, itu adalah sebagian contoh dari penerapan keyakinan kelas yang telah saya lakukan di kelas 6. Dalam pembuatan keyakinan kelas itu kita mengajak siswa bersama-sama untuk berpendapat mengenai keyakinan kelas yang akan disepakati bersama-sama. Selanjutnya kita mengajak siswa untuk menuliskan pendapat mereka dan kemudian menempel di kelas untuk disepakati bersama-sama. Nah, ini dokumentasi penerapan keyakinan kelas dengan mengajak siswa untuk menempelkan di kelas. Selanjutnya saya lanjutkan mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Kebutuhan dasar manusia itu ada 5.
menurut William Glasser. Yang pertama yaitu bertahan hidup, 2 merasa diterima atau cinta kasih sayang, 3 kebebasan, 4 kesenangan, 5 penguasaan. Perilaku buruk seseorang itu biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun orang tersebut tidak tahu cara menyampaikannya. Nah, kebutuhan dasar hidup yang pertama yaitu bertahan hidup, bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, kemudian makanan, kebutuhan biologis, dan rasa aman. Selanjutnya kebutuhan dasar yang kedua yaitu kasih sayang. Kebutuhan untuk tetap terhubung dengan orang lain. Guru haruslah mampu menerima murid apa adanya, sesuai dengan kodratnya masing-masing, karena setiap murid itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebebasan. Murid diberi kesempatan untuk memilih, membuat pilihan dan bertanggung jawab atas pilihan yang telah diambil, mencoba hal yang baru, menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan, jangan menyepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Memasukkan kegiatan yang menyenangkan di kelas itu juga sangat penting, karena kesenangan merupakan kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya penguasaan. Kebutuhan merasa kompeten, menjadi terampil, diakui pencapaian dan keterampilannya, didengarkan, memiliki rasa harga diri dan tidak merasa dikontrol. Nah, ini contoh kasus Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumahnya sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi Dinda jika jawabannya seperti ini? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada Dinda? Apa kira-kira Bapak Ibu? Ya, kebutuhan kesenangan. Karena Dinda tidak boleh bersenandung sewaktu di kelas. Selanjutnya contoh kasus lagi. Ibu guru tidak menyamaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang kira-kira belum terpenuhi pada anak ini? Iya, karena kurangnya perhatian, dia kurang cinta dan kasih sayang. Aku sebel, gambarku tidak rapi, tapi malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di kelas. Nah, kebutuhan apa yang belum terpenuhi? Yaitu penguasaan. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ini kadang ada anak yang tidak mau untuk mendengarkan ceramah dari guru. Dia ingin, misalnya ingin diajak belajar di luar ruangan, kemudian diajak sesuatu yang lebih bebas untuk berkreativitas. Berarti anak ini membutuhkan kebebasan. Nah, dunia yang berkualitas yaitu tempat khusus dalam pikiran kita yang berisi apa yang kita inginkan,
apa yang menarik, apa yang bermakna, dan apa yang menyenangkan. Dunia yang berkualitas, bersifat unik dan personal, jadi dapat berbeda antara satu dengan lainnya. Guru perlu menuntun siswa agar mereka memiliki gambaran nilai, keyakinan yang positif untuk dunia berkualitas mereka. Dari restitusi 5 kontrol, suatu program restitusi itu ada 5 posisi kontrol, yaitu suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid yang dikembangkan oleh Diana Johnson dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol, di mana 5 posisi kontrol ini ada posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Mari kita tinjau lebih dalam kelima posisi kontrol ini. Contoh dari peragaan yang dikutip dari Yayasan Pendidikan Luhur, di mana ada seorang murid yang melanggar suatu peraturan sekolah. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang yang memiliki posisi kontrol penghukum itu biasanya akan bicara dengan nada suara tinggi. Kemudian bahasa tubuhnya biasanya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk dengan menghardik. Contohnya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ketika orang atau kita sebagai guru berada pada posisi penghukum, maka kemungkinan hasil yang dari siswa itu, kemungkinan murid akan marah dan mendendam, atau bahkan bisa bersifat agresif. Bisa jadi ketika sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret buku atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid akan melihat motor atau mobil Pak Guru atau Bu Guru, dia akan melakukan kegiatan yang tidak diinginkan, bisa menggores kendaraan tersebut dengan paku karena memiliki rasa dendam. Selanjutnya, posisi kontrol pembuat rasa bersalah. Ini biasanya dengan nada suara yang memelas, halus, atau bisa dengan nada yang suara sedih. Bahasa tubuhnya merapat pada anak dan terlihat lesu. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu, tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Hasil dari hal tersebut, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid yang tertekan seperti ini tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri atau orang lain. Selanjutnya, posisi kontrol teman. Nah, nada suara pada posisi kontrol teman itu cenderung ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Bisa sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Ayo duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu. Hasil dari hal tersebut, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja ada sisi positif, sisi negatifnya, yaitu murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa
mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan merasa sesuatu bila yang menyuruhnya adalah guru tersebut. Dia akan berbuat sesuatu kalau sudah disuruh, atau belum tentu berlaku sama dengan guru atau orang lain. Itu jika posisi kontrol kita sebagai teman. Selanjutnya jika posisi pemantau. Nah, nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Guru, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Tahu, Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Pak. Saya harus tinggal di kelas selama pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Hasil dari posisi ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan sikap emosi yang berlebihan, menjadi marah atau merasa berbuat salah. Murid akan tetap tidak nyaman, yaitu harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru juga tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ketika ditinggal sendirian. Itu tadi untuk posisi kontrol pemantau. Selanjutnya untuk posisi manajer. Itu biasanya dengan suara nada tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat ke murid. Contohnya, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu, Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Kemudian guru memberikan penawaran, apakah besok akan ada masalah untuk kamu bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Hasil dari posisi manajer yang telah dilakukan, itu suara guru tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, bahkan bisa berkaca pinggang atau metenteng, atau bersikap seolah-olah menyesal tampak sedih akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai murid. Tapi pada posisi manajer ini fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua saja. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensi dan peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi. Tentunya solusi permasalahan ini dengan bimbingan dari guru. Selanjutnya untuk restitusi, segitiga restitusi. Restitusi ini ada segitiga restitusi. Dalam menjalankan restitusi terhadap suatu persoalan bersama murid, itu kita melalui beberapa tahap, ada 3 yang dikenal dengan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Pada tahap menstabilkan identitas ini kita memposisikan diri dengan menyampaikan kepada siswa itu bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Dan siswa itu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan hal tersebut. Langkah yang kedua dengan validasi tindakan yang salah. Pada validasi tindakan yang salah ini kita menyampaikan atau mengajak siswa untuk menyampaikan alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian kita mengajak siswa untuk mencari cara yang lebih efektif untuk mendapatkan sesuatu yang
dibutuhkan. Langkah selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan, yaitu kita tanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama, dan menanyakan anak itu ingin menjadi orang yang seperti apa. Ini adalah langkah-langkah dari segitiga restitusi. Disampaikan pula oleh Diana Johnson dalam bukunya Restitution, yang telah merancang melakukan restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, itu berdasarkan prinsip kesalahan atau bagian dari proses pembelajaran, berperan menggeser identitas gagal menjadi identitas yang sukses, dan jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Bisa diganti dengan mengajukan pertanyaan. Membuat kesalahan ada suatu yang wajar, manusia tidak sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak akan menanyakan kesalahan, tapi fokus memperbaiki masalah ini. Bisa juga, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang baik untuk dirimu? Pada tahap validasi tindakan, itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon ke proaktif. Selanjutnya, mengenali dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid, dan pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada tidak menghakimi atau memojokkan. Contoh pernyataan yang bisa diajukan: kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini, atau kamu bukan melakukan tanpa sesuatu alasan tertentu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, langkah yang ketiga dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Pada teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, yaitu saat perilaku yang telah divalidasi dan identitasnya sudah sukses telah stabil, maka murid dapat siap mengaitkan keyakinan dengan tindakannya yang salah. Bisa dengan mengajukan pertanyaan sebagai anggota kelas, apa yang kita yakini, nilai apa yang kita sepakati, seperti apa gambaran kelas ideal bagimu, atau kamu ingin menjadi seperti apa. Itu adalah cara untuk melakukan segitiga restitusi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga restitusi adalah perilaku yang salah itu perlu dikaitkan dengan keyakinan yang telah disepakati. Selanjutnya, kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki, dan pemecahan sebisa mungkin relevan dengan masalah yang ada. Perlu adanya usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah, dan perlu dikasihkan waktu atau diberi waktu. Tanyakan kapan akan mulai usaha memperbaiki kesalahan itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika kita menerapkan segitiga restitusi di kelas. Ini contoh dari penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas 6. Ini penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia. Pada kegiatan pembelajaran ini ada siswa yang betul-betul meja, tidak memperhatikan ketika guru menerangkan,
Kemungkinan dulu ketika menolak dan belajar, apakah itu tadi sudah menerapkan keyakinan itu? Yang kalau sudah berubah kita harusnya kita terapkan. Jika itu mau menyanyi, nanti bisa dilakukan pada kegiatan yang tepat pada saat pelajaran ya. Lalu bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah ini? Apakah itu tidak akan mengulanginya lagi? Baiklah, untuk besok itu bisa untuk memperhatikan kolaborasi ketika berbicara. Apakah itu mampu? Terima kasih. Nama saya itu menyanyi, saya tapi menyanyi di kelas dan bisa memperhatikan ketika pelajaran. Kemudian saya diajak guru untuk menyelesaikan masalah yang saya buat. Saya merasa senang karena guru membantu saya bisa belajar di kelas menyelesaikan saya juga yang cepat. Terima kasih. Itu adalah contoh penerapan segitiga restitusi. Nah, demikian tadi yang sudah saya sampaikan, mulai dari penerapan keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat, dapat membawa dampak positif bagi kita semua. Saya merasa cukup. Sebelum saya akhiri, karena tadi diawali dengan pantun, saya akan berpantun kembali. Hari Senin ke Kota Tua, naik kuda membawa pepaya. Terima kasih teman-teman semua sudah berkenan mendengarkan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah pemaparan diseminasi budaya positif yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Pangeran Hayati. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan kepada kita semua itu semua dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita, khususnya untuk anak didik kita. Untuk acara yang selanjutnya yaitu acara lain-lain, monggo kalau dari Bapak Ibu ada tanggapan atau yang lainnya, monggo kami persilakan. Monggo Bu Bibi. Terima kasih waktunya. Saya akan menyampaikan beberapa tanggapan dari apa yang sudah disampaikan Bu Panggih untuk melaksanakan diseminasi budaya positif pada hari ini. Materi yang disampaikan oleh Bu Panggih sangat bagus sekali, sangat memberi gambaran khususnya kepada saya bagaimana ke depannya saya harus menerapkan budaya positif itu baik di kelas ataupun di lingkungan sekolah ini. Di sini tadi saya juga bisa mengetahui apa itu contoh dari motivasi perilaku manusia, kemudian tadi juga disampaikan dengan tujuan dari disiplin itu apa, kemudian apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi.
Kemudian tadi juga Bu Pangki sudah memberikan gambaran bagaimana kita membuat keyakinan kelas dan menyebutkan beberapa kebutuhan dasar manusia. Dan juga kita juga tahu tadi bagaimana ketika seorang siswa itu mempunyai melakukan sebuah kesalahan, seenggaknya kita sebagai guru tidak langsung menghukum atau langsung memberikan itu, oh kamu itu salah. Tapi kita sudah tahu tadi bagaimana kita harus menyelesaikan dengan yang namanya segitiga restitusi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Tadi sudah ada tanggapan dari Ibu Vivi Arisusanti. Dan di sini di kesimpulan kita bahwasanya untuk disiplin positif ini bisa kita terapkan untuk siswa-siswi kita di SD Negeri Keblukan ya, Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Pangki bisa kita terapkan dalam kehidupan kita di khususnya lingkungan sekolah SD Negeri Keblukan ini. Dan akhir kata, saya di sini selaku pembawa acara apabila dalam menyampaikan acara pada siang hari ini banyak tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya selaku pembawa acara memohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.